Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Yuda Maulana Darham, NIM aku 24552011110026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pemaparan komprehensif berupa ringkasan materi perkuliahan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 4 secara utuh dari materi 1 hingga materi 12. Yang pertama, latar belakang dan tujuan. Di era modern saat ini, sains, teknologi, serta dinamika sosial global berkembang sangat pesat dan menawarkan berbagai kemudahan. Namun, tanpa kebijakan moral yang kuat, kemajuan tersebut rentan memicu krisis etika dan eksploitasi. Oleh karena itu, pembelajaran IK di perguruan tinggi hadir sebagai fondasi strategis untuk menyatukan kecerdasan intelektual dengan nilai spiritual, agar seluruh inovasi yang kita hasilkan benar-benar membawa kemaslahatan rahmatan lil alamin. Pada materi pertama, Islam dan Filsafat Ilmu Pengetahuan, disampaikan oleh kelompok 1, yaitu Muhammad Rian Hidayat dan Raihan. Pembahasan diawali dari landasan filsafat ilmu, berbeda dengan pandangan sekolah yang memisahkan sains dari agama. Islam memadukan keduanya melalui 3 pilar, yaitu untuk yang pertama, ontologi, yaitu hakikat kebenaran tidak terbatas pada hal empiris fisik saja, tetapi juga mencakup dimensi metafisik. Kedua, epistemologi, yaitu sumber kebenaran tertinggi bersumber dari wahyu Allah yang kemudian ditopang oleh penalaran akal dan pengamatan indrawi. Yang ketiga, aksiologi, yaitu keilmuan wajib terikat nilai moral dari kemaslahatan umat dan pengabdian kepada Tuhan. Materi kedua, sejarah perkembangan eptek dalam Islam, disampaikan oleh kelompok 2, yaitu Muhammad Fajar Aulia dan Hari Nur Apandi. Sejarah mencatat bahwa perintah wahyu pertama yaitu Iqra menjadi pelacur tradisi riset ilmiah umat Islam. Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu menjadi fardu ain untuk ibadah individu dan fardu kifayah untuk keahlian spesifik seperti kedokteran dan teknik. Pada masa keemasan di Baitul Hikmah, Baghdad, lahir tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina. Di bidang medis, Al-Khawarizmi, si pencetus aljabar dan dasar algoritma, serta Ibn Al-Khayyam seperti pelopor metode eksperimental optik. Materi ketiga yaitu etika Islam dalam pengembangan eptek. Ini disampaikan oleh kelompok 3, yaitu Muhammad Syafiq Hussein dan Agus Sudiansyah. Materi ini menegaskan bahwa teknologi tidak bersifat bebas nilai. Pengembangan eptek wajib dipandu oleh 5 prinsip etis. Yang pertama, tauhid, yaitu berlandaskan keimanan kepada Allah. Yang kedua, kemaslahatan, bertujuan memberikan kebaikan publik. Yang ketiga, mencegah kerusakan, tidak menimbulkan kemudaratan bagi bumi dan moral manusia. Yang keempat, tanggung jawab, yaitu mengembangkan amanah kepada sebagai khalifah. Yang kelima, keseimbangan, jaga keharmonisan kebutuhan material dan spiritual. Keempat, yaitu Islam dan sains modern. Ini disampaikan oleh kelompok 4, yaitu Sayyidatul Asya dan Siti Hidayatul Zuhra. Hubungan antara ajaran Islam dan sains modern bersifat komplementar atau saling melengkapi. Al-Quran memuat lebih dari 750 ayat kauniyah yang mendorong manusia untuk berpikir kritis dan bertafakur atas fenomena alam. Tantangan terbesar kita saat ini adalah mengikis dikotomi atau pemisah ilmu, serta mengarahkan sains modern yang materialistik menuju konvergensi sains berbasis nilai tauhid. Materi kelima yaitu Islam dan Teknologi Informasi. Ini disampaikan oleh kelompok 5, yaitu Muhammad Syarif dan Rianti. Mengacu pada surah Ar-Rahman ayat 33 tentang kemampuan menembus ruang dengan ilmu. Teknologi informasi diibaratkan pedang bermata dua. Agar pemanfaatan TI bernilai ibadah, terdapat 5 syarat utama, yaitu niat. Yang kedua, penggunaan cara yang halal. Yang ketiga, memberi manfaat nyata. Yang kelima, menghasilkan output positif serta tidak melalaikan kewajiban ibadah. Kita didorong bertransformasi dari konsumen menjadi pencipta teknologi. Materi ke-6 yaitu Islam dan Biotika, disampaikan oleh kelompok 6, Zain Abdul Azkiyah dan Muhammad Syahid Fadilah. Ini inovasi sains kedokteran modern seperti rekayasa genetik, terapi sistem, hingga cloning, membawa peluang sekaligus dilema etis. Biotika Islam hadir sebagai patokan moral berdasarkan kesucian martabat hidup manusia, serta prinsip maqasid asy-syariah agar riset biomedis tetap fokus pada penyembuhan tanpa melanggar norma penciptaan. Yang 7 yaitu Islam dan lingkungan, disampaikan oleh kelompok 7, yaitu Halisan Nisa dan Lutfiana Safitri. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah mengatakan bahwa berbagai kerusakan di bumi disebabkan oleh tangan manusia sendiri. Sebagai pengelola bumi, yaitu khalifah, tugas kita bukanlah mengeksploitasi alam tanpa batas, melainkan menjaga keseimbangan ekosistem mizan, melarang pola hidup boros, israf, serta memastikan kelestarian lingkungan hidup demi generasi mendatang.
Lanjut materi ke-8, yaitu prinsip ekonomi syariah era digital. Ini disampaikan oleh kelompok 8, yaitu Nanda Salwa, Nazila, Nur Aisyah, dan Syahadah. Sistem ekonomi Islam menawarkan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Islam melarang keras praktik riba, ketidakjelasan transaksi yaitu gerar, dan spekulasi perjudian maisir, dan era e-commerce dan fintech. Transaksi digital dinyatakan sah selama kejelasan akad terpenuhi, berpatokan pada kaidah bahwa hukum asal mualah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Lanjut materi ke-9, yaitu Islam dan kesehatan. Disampaikan oleh kelompok 9, yaitu Akmal Maulana Yusuf, saya sendiri, Yuda Maulana Darham, dan Gilang Hirnawan Salem. Kesehatan dalam Islam dipandang secara holistik atau multidimensial, mencakup kesehatan fisik, makanan halal thayyiban, dan ketahanan jiwa melalui ibadah. Meneladani ilmu medis muslim seperti Ar-Razi dan Az-Zahrawi. Kita diajarkan untuk menerapkan pola hidup sehat Islam dengan menjaga keseimbangan antara kerja, olahraga, dan gizi dan istirahat. Lanjut materi 10, Islam dan pendidikan. Disampaikan oleh kelompok 10, yaitu Dewa Gede Arya Pramesya, Husnul Hatimah, dan Lutfi Ahmad Farazi. Ini proses pendidikan Islam bergerak di atas 3 fondasi utama, yaitu tarbiyah, pemeliharaan dan pengembangan potensi dasar manusia. Kedua, taklim, pengajaran pengetahuan dan transmisi ilmu. Ketiga, takdib, pembentukan adab, etika, dan moral. Pendidikan ini adalah mencetak insan kamil, manusia utama yang seimbang secara spiritual, intelektual, dan emosi dan fisik. Lanjut materi 11, Islam dan seni, disampaikan oleh kelompok 11, yaitu Fiona Wenola Suprato, Nurmayanti, dan Rudi Gunawan. Ekspresi keindahan atau seni pada dasar hukum mubah, namun dapat bernilai ibadah jika diniatkan untuk mengagungkan kebesaran Allah. Seni dalam Islam memiliki batasan agar tidak mengarah pada penyembahan objek atau maksiat. Karakteristik ini melahirkan seni non-figuratif yang bernilai estetika tinggi, seperti kaligrafi, ornamen, geometris, dan pola arabesque. Lanjut materi ke-12, ini materi terakhir, Islam dan politik global. Disampaikan oleh kelompok 12, Muhammad Syarif Faris Afkari, Najwa Aulia Putri, dan Pedri Mikola. Pembahasan materi ini oleh tatanan politik global. Konsep politik Islam mengatakan kekuasaan sebagai amanah, di mana kedaulatan tertinggi ada di tangan Tuhan. Politik Islam berpatokan kepada 4 pilar, yaitu keadilan tanpa diskriminatif, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan bersama. Hal ini sejalan dengan Kitamah Muhammadiyah yang fokus pada hak politik atau politik kebangsaan melalui penguatan amal usaha di bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, kesimpulannya, seluruh pembahasan dari materi 1 hingga 12 membuktikan bahwa ajaran Islam bersifat komprehensif, nasional, dan solutif. Islam tidak pernah menghambat kemajuan teknologi, melainkan memberi panduan etis agar perkembangan zaman tetap mendatangkan kebaikan dan menghindari manusia dari kerusakan. Sekian pemaparan ringkasan materi AEK 4 yang saya sampaikan. Terima kasih, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.